Selamat pagi semua anak-anak yang di rumah. Kita kembali lagi memuji, memuliakan Tuhan kita. Kita bangga sebagai anak Tuhan Yesus. Kita diberi kesehatan. Mari anak-anakku yang di rumah, angkat hatinya, buka suaranya. Kita mau menyembah Tuhan kita. Katakan, Yesus, Kau kami puja. Oleh karena kesehatan yang daripada Tuhan, kami boleh kembali Bapa beribadah di pagi ini. Tuhan, hadirlah Engkau di setiap ibadah kami. Urapi hati kami bersama dengan anak-anak didik kami Tuhan. Semuanya kami serahkan kepadamu. Layakkanlah Tuhan ibadah kami. Buka hati dan pikiran kami untuk selalu tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, lindungi kami semuanya Tuhan, dari segala virus Tuhan, dari segala penyakit. Kami tolak, kami tengking di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan sempurna bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari anak-anak semuanya yang di rumah, mari bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Mari kita bersuka cita. Kita katakan, Yesus kekasih jiwaku. Karena
firman Tuhan. Mari buka mata, hati, dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semua kita baik, semuanya mister, dan kita semua dan anak-anak didik kami semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Mari angkat suara kita memuji Tuhan kita. Pujian-pujian kami di hadapan-Mu. Layakkanlah Tuhan pujian kami. Ampuni Bapa segala dosa kami. Saatnya Bapa, kami semuanya mau dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, buka hati dan pikiran kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami dapat mentaati Tuhan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menaburkan isi hati-Mu. Berkati berlipat kali ganda. Dan semuanya kami Tuhan yang hadir beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, shalom. Anak-anak sudah semangat menyanyi memuji Tuhan. Dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, amin. Nah, yang di rumah hari ini mari fokus dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah bersyukur, kami sudah memuji Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan Engkau berbicara ya Tuhan. Berkati firman-Mu dalam nama Yesus, amin. Nah, anak-anak yang di rumah, hari ini tema renungan kita yaitu jangan membantah. Nah, anak-anak pasti ya pernah atau tahu apa itu membantah. Biasanya kalau orang tua bilang, "Nak, kamu nanti pulang sekolah ya jangan langsung kemana-mana. Buka dulu seragamnya. Ya, buka sepatunya, taruh di tempatnya. Baru habis itu makan dan main." Nah, seringkali kita anak-anak kita bilang, "Enggak lah, aku nanti langsung makan aja." Nah, itu adalah bantahan.
Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, renungan kita hari ini jangan membantah. Ya, kepada siapa kita tidak membantah, yaitu kepada otoritas yang lebih tinggi yang dipercayakan Tuhan untuk mengarahkan anak-anak. Terlebih orang tua, guru, dan juga dalam hal ini firman Tuhan. Ya, biasanya kita harus mentaati karena mereka lah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, yaitu melalui orang tua, melalui guru, dan orang-orang yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelumnya anak-anak, mari buka Alkitabnya Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11, yaitu tentang Petrus. Ya, Petrus dipanggil Tuhan untuk mengikut Yesus. Ya, di sini anak-anak kita akan baca Alkitabnya. Ya, lihat di Alkitabnya 1, 2, 3 pasal 5. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan mengabarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau kita baca tadi renungan ini, luar biasa ya. Firman Tuhan ini berkata sangat luar biasa. Bagaimana kita melihat dalam situasi di dalam firman Tuhan ini, upah atau berkat yang didapatkan oleh orang yang patuh, yang taat, khususnya dalam hal ini Petrus yang taat kepada perkataan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, orang tua itu adalah wakil Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk menyampaikan apa kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan bagi anak-anak. Ya, dengarkan sekali lagi ya. Orang tua itu adalah wakil Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan mengenai masa depanmu. Ya, orang tua yang dipakai oleh Tuhan. Demikian juga guru. Guru adalah wakil Tuhan yang Tuhan tetapkan di sekolah untuk mempersiapkanmu meraih masa depan. Dan juga pemimpin-pemimpin rohani. Nah, anak-anak, oleh karena itu kita perlu taat, jangan membantah. Ya, di sini kita lihat apa responnya daripada Petrus tadi atau Simon.
Walaupun dikatakan tadi mereka sudah semalam-malaman ada di laut itu, ada mereka untuk menjala ikan, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika Yesus menyampaikan sesuatu kepada mereka, ya, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Apa yang terjadi anak-anak? Bisa sebutkan apa yang terjadi? Iya, terjadi mujizat. Ya, ketika kita mau taat apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya, apa yang dikatakan orang tua, apa yang dikatakan oleh pemimpin kita dengan takut akan Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat. Ada berkat Tuhan yang kita peroleh. Di sini anak-anak kita lihat di sini bagaimana Simon berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruh, aku akan menebarkan jalaku juga." Ya. Dikatakan tadi karena Petrus ini mengatakan atau Simon ini mengatakan, "Guru, ya, dari tadi malam kami sudah di sini. Kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena ini perintah guru, ini perintah Tuhan, ini perintah Yesus, maka kami akan melakukannya." Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi setelah Petrus melakukan itu? Lalu dikatakan tadi, ya, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bayangkan anak-anak, tadi mereka sudah di situ, ya. Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi setelah diperintahkan oleh Tuhan, mereka lakukan itu, mereka menangkap ikan-ikan yang sangat besar. Ya, sampai Petrus dalam hal ini atau Simon dalam hal ini sampai dia memberikan syarat atau memanggil teman-temannya supaya dapat mengangkat atau mengambil sebagian dari ikan-ikan yang tadi. Karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa jala mereka hampir koyak oleh karena banyaknya ikan-ikan tadi, ya. Supaya mereka membantunya, dipanggil teman-temannya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bayangkan anak-anak, 2 perahu hampir tenggelam, ya, berisi ikan-ikan yang besar tadi. Nah, inilah anak-anak kita bisa melihat dengan begitu luar biasanya ketika kita taat sama apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka yang pertama tidak ada yang sulit bagi anak-anak atau bagi kita. Akan kita bisa hadapi. Ya, tadinya kita berusaha keras sebagaimana di sini dalam ayat ini. Tapi ketika Tuhan berkata, Yesus berkata kepada Simon, ya, bertolak ke tempat yang lebih dalam, maka disitulah kita menemukan berkat yang luar biasa. Ketika kita mau taat, tidak membantah akan perintah guru, perintah orang tua, ya, maka anak-anak yang tadinya tidak mengerti pembelajaran akan dapat mengerti. Karena apa? Karena Tuhan akan berkarya di dalam hati anak-anak, dalam pikiran anak-anak, melalui penjelasan keterangan guru atau orang tua, maka anak-anak akan dapat mengerti. Sehingga kita mendapatkan berkat. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita lihat di sini, bahwa ketaatan kita ketika kita tidak membantah kepada Tuhan, kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka anak-anak itu akan membawa kita untuk lebih bersungguh-sungguh, untuk lebih melihat diri kita bahwa kita sesungguhnya bukan siapa-siapa kalau bukan Tuhan. Ketika kita belajar taat, ketika kita tidak membantah, maka akan menyadari diri kita bahwa bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Akan kita merasakan bahwa kita sebenarnya tidak layak, tapi hanya Tuhan yang melayakkan kita.
Nah, itulah anak-anak yang dikasih Tuhan. Ketika kita mau berserah, kita mau taat kepada Tuhan, kita mau mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan, disitulah kita melihat diri kita. Oh, ternyata semua karena kemurahan Tuhan. Itu akan membawa kita semakin berlutut, akan semakin menyembah Tuhan, akan semakin baik, akan semakin serius, akan semakin dekat kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita membantah, maka kita akan menganggap diri kita hebat. Kalau kita membantah, maka kita akan menganggap diri kita, oh ini loh aku nih pinter nih. Ini loh aku nih di kelas juara, jagoan. Tapi ketika kita mau taat, kita mau berserah, kita tidak mau membantahkan perintah Tuhan, ya, maka anak-anak akan menyadari betul dan akan semakin berlutut, semakin mengagumi betapa luar biasanya Tuhan. Akan membawa saya dan saudara, membawa kita untuk semakin melihat bahwa kita ini tidak layak. Sehingga membawa kita untuk semakin tersungkur di hadapan Tuhan. Semakin hari kita semakin bersyukur, semakin tersungkur, mengagumi betapa besarnya perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Mengagumi betapa besarnya perbuatan Tuhan dalam diri kita. Inilah yang dikerjakan daripada ketaatan. Inilah yang dikerjakan, inilah yang terjadi bagi saya dan anak-anak ketika kita tidak membantah kepada perintah Tuhan. Ketika kita tidak membantah atas apa yang Tuhan suruh kepada saya dan saudara. Anak-anak yang dikasih Tuhan, saat ini dikatakan, maka Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Petrus sadar betul, atau Simon dalam hal ini dia sadar bahwa dia orang berdosa, orang yang tidak layak. Sebenarnya semua manusia tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih baik di antara kita. Tapi Tuhanlah yang melayakkan. Kesadaran ini, perasaan yang dialami oleh Petrus, itu adalah perasaan yang dihasilkan oleh Roh Kudus ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan. Kalau ini tidak terjadi dalam diri kekristenan atau dalam diri kita, maka pertobatan kita tidak akan terjadi. Tapi karena ada perasaan itu, kita sadar. Ketika saya dan anak-anak berjumpa dengan Yesus, kita akan menyadari diri kita ini tidak layak. Sehingga ada pujian anak-anak, siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Tidak layak. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang melayakkan kita. Inilah yang akan dikerjakan oleh Allah. Dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri saya, diri anak-anak ketika kita mau taat. Tidak membantah kepada perintah Tuhan. Tidak membantah kepada apa yang Tuhan perintahkan. Yang ketiga, anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika saya dan anak-anak mau taat, tidak membantah kepada perintah Tuhan, apa yang terjadi? Maka Tuhan akan memakai kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam ayat 11 dikatakan, ayat 10, demikian juga Yakobus, Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghalau perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita lihat perubahan yang dialami oleh Simon Petrus dalam hal ini. Tadinya dia orang yang tidak layak, dia orang yang hanya seorang pelaut. Tapi di dalam ayat ini dikatakan ketika dia sadar betul dia berjumpa dengan Tuhan, dia taat, dia tidak membantah akan perintah Yesus, maka apa yang terjadi? Tuhan memakai hidupnya menjadi penjala manusia. Tuhan memakai hidupnya menjadi orang besar, orang yang berpengaruh sepanjang zaman sampai hari ini.
Tuhan memakai dia mempersiapkan gereja Tuhan. Bahkan dia menjadi pemimpin di antara rasul-rasul. Tuhan memakai dia dalam ayat ini, anak-anak, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul, Tuhan memakai Petrus menjadi pemimpin yang besar, yang disegani. Ya, dia berani berhadapan dengan raja-raja, berhadapan dengan tokoh-tokoh, berhadapan dengan siapapun tentang penyampaian firman Tuhan. Dulunya dia bukan siapa-siapa. Dulunya dia hanyalah seorang pelaut, hanyalah seorang nelayan. Tapi orang yang taat kepada Tuhan, orang yang tidak membantah perintah Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara ajaib dalam diri kita, sehingga kita mampu melakukan pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan tetapkan bagi kita semua. Jadi anak-anak pun yang di rumah begitu. Jangan bilang, aduh aku kan gak bisa apa-apa mister. Aku kan orang biasa-biasa. Tapi kalau kamu taat hari ini, Tuhan akan bisa membuat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Kamu akan menjadi pemimpin untuk generasimu nanti. Tuhan akan melakukan perkara besar dalam hidupmu. Sebagaimana dikatakan, aku akan memakai kamu menjadi penjala manusia. Tuhan akan memakai anak-anak menjadi penjala manusia. Orang-orang yang berpengaruh, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan di generasinya. Yang penting anak-anak benar-benar sungguh-sungguh percaya, benar-benar taat setia kepada Tuhan. Ya, benar-benar semakin kagum akan kebaikan Tuhan. Nah, inilah anak-anak yang Mister dapat bagikan dari renungan kita hari ini, yaitu supaya kita tidak membantah. Jangan membantah. Apa yang terjadi tadi, ketika kita tidak membantah, kita akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita tidak membantah, kita akan melihat diri kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Sehingga kita akan tersungkur melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang begitu besar dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ketika kita tidak membantah kepada perintah Tuhan atau kita taat, maka anak-anak akan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya yang berpengaruh di generasi-generasi anak-anak. Itulah janji Tuhan siang hari ini yang Mister dapat bagikan bagi kita semua, bagi anak-anakku, ya, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yakini, percaya, taatlah kepada orang tuamu, taatlah kepada gurumu, taatlah kepada pemimpinmu, karena itulah alat yang dipakai Tuhan untuk membentukmu, menjadikanmu menjadi orang yang berhasil kelak di masa depan. Demikianlah renungan kita hari ini. Sebelum kita berdoa, Mister ingatkan ada ayat hafalan di Matius 16 ayat 24. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur bahwa firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali untuk kami serius sungguh-sungguh untuk taat kepada perintah-Mu, taat kepada apa yang Tuhan taruhkan, yang Tuhan perintahkan kepada kami, taat kepada otoritas-otoritas yang Tuhan percayakan untuk membentuk khususnya anak-anak-Mu, baik orang tua, guru, atau siapapun yang Tuhan percayakan, karena kami tahu lewat itulah Tuhan sedang mempersiapkan masa depan anak-anak ini. Tuhan berkati kami semua. Berkati firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kalau ada hari ini yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan beri semangat yang baru. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.